Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini yang selalu membahas alur cerita Samudra Cinta. Kali ini Mimin akan membahas tentang alur cerita Samudra Cinta, tentunya yang tayang hari ini. Detik-detik tertangkapnya Erik ketika aksi kejar-kejaran bersama Ariel dan Samudra, ketika mereka mau merebut barang bukti yang sudah ada berada di tangan Samudra. Namun untung saja guys kalau Samudra ini cepat menghubungi polisi, sehingga tidak lama kemudian akhirnya polisi pun datang, yaitu untuk membantu Samudra ketika Samudra dikejar-kejar oleh Erik dan Ariel. Tidak lama kemudian nampaknya Erik pun bersama Ariel berhasil dihadang oleh para polisi tersebut, berikut juga dengan Samudra. Kemudian Samudra pun keluar dari mobilnya itu. Begitu juga dengan Erik, dipaksa keluar oleh para polisi yang telah mengejarnya tadi. Nampaknya pada saat itu Erik sepertinya nggak mau turun dari mobil. Namun karena polisi harus tegas, dipaksanya Erik untuk turun. Akhirnya pada saat itu juga Erik diborgol tangannya oleh para polisi itu. Namun nampaknya Erik pun harus ribut dulu bersama Samudra. Kalau menurut dia, kalau ia merasa tidak bersalah, mengapa harus menangkap saya? Begitu ujar Erik terhadap Samudra dan kepada para polisi yang sedang bertugas di situ. Namun rupanya Samudra pun sudah siap dengan barang bukti yang telah dibawanya tersebut. Meskipun Erik ngotot terhadap Samudra kalau ia tidaklah merasa bersalah dan tidak pernah ada hubungan bersama Linda, dan masalah kematian Linda itu adalah bukan urusannya, itu menurut Erik. Namun setelah Samudra menjelaskan tentang barang bukti yang didapatkannya dari bercak darah yang tersisa di tangga darurat Hotel Samudra dan darah yang masih nempel di pipi daripada Linda ketika ada cakaran di pipi Linda, ditambah lagi baru-baru ini Samudra telah mengambil bekas air yang diminum oleh Erik. Pada akhirnya Erik pun sudah tidak bisa berkutik lagi dan akhirnya Erik pun diam. Namun rupanya bukan hanya sampai di situ saja. Ketika ribut sedang berlangsung dan ternyata memang Erik sudah ditangkap, tiba-tiba Andra pun datang bersama Mentari. Kemudian pada saat itu juga akhirnya Andra pun mengeluarkan barang bukti yang telah dibawa Mentari, yaitu foto yang masih berbingkai, yaitu foto Erik bersama temannya, yaitu foto yang didapatkan oleh Mentari ketika Mentari berada di rumahnya Erik. Dan rupanya pada saat itu juga kebetulan kalau Mentari pun berbicara kepada Erik. Kalau ia pun mengatakan, "Sekarang kok bisa bertemu dengan jahat lagi?" Begitu ujar Mentari terhadap Erik. Mentari pun mengatakan kalau ia pun pernah ketemu waktu di pesta Grenusa, dan itu dibicarakan kepada neneknya yang yaitu Bu Lila. Namun Bu Lila tidak melihatnya karena Erik terburu ngumpet. Kemudian Mentari pun mengatakan kepada Erik kalau Mentari pun pernah melihatnya kalau Erik bersama Linda ketika masih hidup. Tidak lama kemudian akhirnya foto yang dibawa oleh Andra pun diberikannya kepada para polisi yang ada di situ. Kemudian diteliti dengan seteliti mungkin. Ternyata betul saja apa yang dilihatnya, yaitu penjepit dasi yang berada di tangannya sama persis dengan ada yang di foto itu. Untuk kali ini nampaknya Erik sudah tidak bisa berkutik lagi dan Erik harus pasrah dengan apa yang harus dialaminya saat ini. Ia pun harus masuk penjara. Kemudian Ariel yang menyaksikan kejadian tersebut nampak kesal karena rencananya untuk kali ini betul-betul gagal. Kemudian apalagi Erik saat ini mau masuk penjara. Nampaknya Ariel juga khawatir atas apa yang pernah dilakukannya beberapa tahun yang lalu akan terbongkar kembali. Itu yang ada di dalam pikiran Ariel saat ini. Beralih ke cerita yang lain, nampaknya
Samudra bersama Mentari hendak menyenguk daripada keberadaan Cinta di penjara, karena pada saat ini Cinta pun sepertinya masih di dalam penjara menunggu proses selanjutnya. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun bertemu. Terlihat mereka nampak bahagia. Mentari ataupun Samudra sangat bahagia ketika berjumpa dengan istrinya, yaitu Cinta. Sehingga mereka bertiga pun saling berpelukan untuk mencurahkan rasa rindunya yang selama ini. Tak lama kemudian Mentari pun rupanya ingat kepada dedek bayi yang masih di dalam kandungan Cinta. Mentari sambil menempelkan mukanya ke perutnya Cinta sambil mengatakan agar dedek bayi baik-baik aja ketika ada di dalam. Begitu ujar Mentari kepada dedek bayi yang ada di dalam perut Cinta. Akhirnya Mentari pun dipeluknya oleh Cinta dengan rasa penuh kasih sayang yang luar biasa terhadap Mentari. Dan sepertinya memang mereka pun sangat menikmati atas kebahagiaannya tersebut. Apalagi Samudra, ia pun sepertinya sudah tidak sabar kalau ia ingin mengajak pulang Cinta. Namun proses hukum sepertinya masih perlu berjalan dulu, karena pengadilan belum memutuskan yang sebenarnya. Meskipun barang bukti sudah banyak ditemukan, namun persidangan juga harus dilaksanakan. Itu adalah proses hukum yang harus dilaluinya. Ketika Samudra, Cinta, dan Mentari merasa bahagia, nampaknya sepertinya ada orang yang kesal ketika melihat mereka bahagia, yaitu Nora. Nora sepertinya merasa kecewa kalau Cinta keluar dari penjara. Yang ia inginkan kalau Cinta harus lebih lama lagi di penjara. Nampaknya sebelum kepergian Cinta dari penjara tersebut, nampaknya Nora akan melakukan sesuatu terhadap kandungannya Cinta itu. Nampaknya Nora akan bersiap-siap untuk mengerjain Cinta, yaitu lewat makanan yang akan dimakan oleh Cinta. Namun untung saja sepertinya ada orang yang mengetahui tentang apa yang akan direncanakan oleh Nora tersebut. Dan semoga saja orang ini yang akan menggagalkan daripada niat Nora tersebut. Amin ya robbal alamin. Rupanya hanya itu ulasan sinetron Samudra Cinta yang bisa dipersembahkan untuk kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat berjumpa kembali di cerita Samudra Cinta selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata mimin yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.